Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana Waalaikumsalam kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah. Tadi Ibu sudah mengirimkan link absensi di grup kelas. Apakah absennya sudah diisi semuanya? Sudah, Ibu. Baik, langsung saja ya kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk Ketua kelas Mbak Wilujeng bisa memandu berdoa, dalam hati saja berdoanya. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih Mbak Wilujeng. Selanjutnya kita mulai dengan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Semuanya hafalkan ya lagunya. Baik, ayo di on mic semuanya. Kita menyanyi bersama untuk menambah jiwa nasionalisme kita. 1, 2, 3. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah pasti jaya selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa bangsa, kita bela bersama. Baik, sebelum menginjak ke materi, diperiksa dulu kerapihannya. Meskipun kita sekolah secara daring, tapi tetap harus rapi ya. Jilbabnya dikenakan, bajunya agar terlihat rapi. Nah, gini kan terlihat rapi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan berdasarkan hasil dan daerahnya pada buku tema 4 subtema 1. Nah, belajar kali ini sedikit berbeda karena kita akan menggunakan media video. Dengan media video jenis-jenis pekerjaan berdasarkan hasil dan daerahnya, nantinya kalian bisa menyebutkan jenis-jenis pekerjaan, lalu membandingkan jenis-jenis pekerjaan dan mengembangkan tulisan sederhana tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, yuk langsung saja kita mulai pada pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian itu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Ayo dijawab. Di dataran rendah, Bu. Saya, Bu. Mbak Triana di dataran rendah. Nah, Mbak Triana di dataran rendah, pekerjaan apa saja yang ada di lingkungan Mbak Triana? Petani, terus pedagang. Ya, itu, Bu. Kalau Mbak Wilujeng, pekerjaan di daerah sekitarnya apa saja? Ada tukang beca, Bu, sama guru. Baik, nah kenapa kok Ibu bertanya seperti itu? Karena pertanyaan itu berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu jenis-jenis pekerjaan berdasarkan hasil dan daerahnya. Nah, jenis-jenis berdasarkan hasil, apa yang dimaksud? Apakah ada yang bisa menjelaskan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan hasil? Ayo, siapa yang ingin menjelaskan? Nah, Saya mau coba. kalau salah tidak apa-apa. Iya, Bu. Saya mau coba, Bu. Ya, Menurut saya tuh jenis-jenis pekerjaan itu ada dua, yaitu yang menghasilkan jasa sama yang menghasilkan benda gitu, Bu. Contohnya kalau guru itu ya, itu kan mengajar murid ya, berarti ibu gurunya itu kayak menghasilkan jasa, yaitu dengan mengajari muridnya. Itu, Bu. betul sekali Mbak Wilujeng. Jadi pekerjaan
berdasarkan hasil dibedakan menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tadi contohnya juga sudah disebutkan oleh Mbak Wilujeng. Nah, yang berdasarkan daerahnya yaitu dibagi menjadi 3, yaitu di wilayah pegunungan, di wilayah dataran rendah, dan di wilayah pantai. Ketiga pekerjaan yang ada di daerah tersebut itu berbeda karena dibedakan dari lingkungannya ya anak-anak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya. Sekarang Ibu akan memutarkan video tentang jenis-jenis pekerjaan. Jadi kalian nanti amati videonya, Ibu share screen dulu ya anak-anak. Apakah sudah terlihat videonya? Sudah, Bu. Baik. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak kelas 4? Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan pada tema 4 subtema 1. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Lalu, pekerjaan apa saja yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari bersama. Apakah ayah dan ibu kalian bekerja? Mengapa mereka harus bekerja? Manusia bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada banyak pekerjaan yang bisa kita jumpai di sekitar kita. Pekerjaan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama pekerjaan menghasilkan jasa dan yang kedua pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan jasa ialah pekerjaan yang pelayanannya dapat dinikmati oleh orang lain. Contohnya yaitu guru dan dokter. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan barang ialah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Contohnya, tukang kayu menghasilkan perabotan kayu seperti kursi, meja, dan almari. Petani menghasilkan hasil pertanian seperti jagung, padi, dan buah. Di setiap daerah, jenis pekerjaan masyarakatnya berbeda. Hal itu dikarenakan setiap daerah memiliki lingkungan dan sumber daya alam yang berbeda. Sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya, jenis pekerjaan dibagi menjadi 3, yaitu pekerjaan yang ada di daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Daerah pantai. Daerah pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Sebagian daratan di pantai ditutupi oleh pasir. Umumnya masyarakat yang tinggal di pantai bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan penambak ikan. Selain itu, penduduk daerah pantai juga ada yang bekerja sebagai pembuat cenderamata, petani kelapa, pemandu wisata, dan pedagang. Dataran rendah. Dataran rendah biasanya memiliki tanah yang subur dan landai. Oleh karena itu, dataran rendah cocok dimanfaatkan sebagai tempat bertani. Banyak masyarakat di dataran rendah bekerja sebagai petani tanaman padi, kelapa, tebu, dan lain-lain. Ada juga yang bekerja sebagai peternak, pedagang, dan karyawan. Dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi biasanya bekerja sebagai peternak, pedagang, dan pekebun tanaman perkebunan. Contoh tanaman yang ditanam
di dataran tinggi antara lain yaitu teh, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Contoh daerah dataran tinggi di Indonesia yaitu dataran tinggi Dieng dan dataran tinggi Ijen. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai jenis-jenis pekerjaan. Nah, itu tadi merupakan video yang Ibu share tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian paham tentang penyampaian videonya? Paham ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang waktunya untuk mengerjakan soal. Nah, sebelum mengerjakan soal, Ibu mau mengajak kalian untuk tepuk semangat agar kalian tidak mengantuk dan supaya semangat mengerjakan soal. Bisa ya tepuk semangat? Atau diberi contoh terlebih dahulu? Diberi contoh, Bu. Beri contoh, oke. Tepuk semangat. Semangat. Bisa ya? Bisa, Bu, bisa. Ayo semua. Tepuk semangat. Betul. Semangat. Nah, ini kan sudah semangat semua. Nah, Ibu sudah mengirimkan lembar tugas ke grup WA kelas ya. Nah, itu nanti kalian kerjakan secara individu. Cara mengerjakannya yaitu kalian membandingkan dua jenis pekerjaan dan menuliskannya di diagram Venn. Jadi, kalian membuat dua lingkaran. Nah, Ibu contohkan seperti ini. Jadi, kalian akan membuat seperti ini anak-anak. Membandingkan dua jenis pekerjaan. Nah, diagram Venn harus memuat dua jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, dan hasil yang diperoleh. Nah, contohnya seperti ini. Apakah kalian bisa membuatnya? Bisa ya? Bisa, Ibu. Nah, silakan untuk mengerjakan waktunya 5 menit karena sudah kelas 4 jadi harus bisa mengerjakan. Silakan dikerjakan. Nah, hasil pengerjaan sudah dikirim semua ya. Nah, Ibu akan melihat pengerjaan salah satu teman kalian. Sebentar, Ibu share screen. Ibu akan memilih untuk anak yang akan mempresentasikan. Apakah sudah terlihat? Ini pengerjaan dari teman kalian yaitu Mbak Triana. Mana Mbak Triana? Nah, jelaskan Mbak Triana ini maksudnya. Diagram Venn-nya dibacakan. Baik, Bu. Diagram Venn-nya itu menunjukkan saya memilih guru dan dokter, Bu. Ya, Kemudian kalau guru itu bekerja di sekolah dan menghasilkan ilmu kepada murid-muridnya. Terus kemudian kalau dokter itu bekerja di rumah sakit dan mengobati orang sakit. Nah, guru sama dokter ini sama-sama menghasilkan jasa, Bu. Seperti itu. Apakah benar, Bu? benar sekali Mbak Triana. Nah, Ibu rasa juga teman-teman Mbak Triana ini sudah benar seperti Mbak Triana ya. Nah, kalau sudah membuat diagram Venn, nantinya kalian akan menggambarkannya dalam tulisan sederhana. Contohnya gimana Bu tulisan sederhana? Contohnya kalian jelaskan seperti ini, menjadi kalimat ya. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang ialah petani dan nelayan. Petani menanam di sawah, sedangkan nelayan mencari ikan di laut. Lalu hasilnya seperti apa? Seperti itu ya Nana, dijadikan kalimat. Nah, tugas ini dikumpulkan nanti. Batas waktunya sampai jam 7 malam. Nah, apakah sudah paham?
Nah, paham ya? Paham, Bu. Alhamdulillah, Bu. paham ya. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini telah usai. Nah, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian senang? Senang ya? Ya, Bu. Senang, Bu. Nah, kalau sudah paham semua, saya Ibu minta Mbak Wilujeng untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan Mbak Wilujeng menyimpulkan. Iya Bu, jadi dari pelajaran hari ini tuh dapat disimpulkan kalau pekerjaan itu dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan hasil dan juga daerahnya. Pekerjaan berdasarkan hasil ini dibedakan menjadi dua lagi, yaitu yang menghasilkan barang dan juga yang menghasilkan jasa. Sedangkan pekerjaan yang berdasarkan daerah itu dibedakan menjadi tiga, yaitu pekerjaan di dataran rendah, di daerah pegunungan, dan juga di pantai. Nah, baik sekali Mbak Wilujeng, terima kasih. Jadi kalian sudah paham ya mengenai jenis-jenis pekerjaan berdasarkan hasil dan daerahnya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Mbak Triana untuk memimpin berdoa. Berdoanya di dalam hati saja. Baik, Bu. Untuk teman-teman, mari kita mengakhiri pelajaran kali ini dengan berdoa sesuai keyakinan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Triana. Alhamdulillah, baik. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar dari Umi. Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.